Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmia Juita Putri dengan NIM 2030106010. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ekologi tumbuhan. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan bersifat dinamis, berubah setiap saat. Perubahan yang terjadi dari faktor lingkungan akan mempengaruhi makhluk hidup dan respon makhluk hidup terhadap faktor tersebut yang akan berbeda-beda menurut skala ruang dan waktu serta kondisi makhluk hidup. Faktor-faktor lingkungan mempengaruhi suatu organisme secara sendiri-sendiri atau kombinasi dari berbagai faktor. Pengaruhnya dapat menentukan kehadiran atau keberadaan dan proses kehidupan makhluk hidup. Komponen lingkungan. Lingkungan merupakan bagian yang kompleks dari berbagai faktor yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Tidak saja antara biotik dan abiotik, tetapi juga antara biotik itu sendiri dan antara abiotik dengan abiotik. Dengan demikian, secara operasional adalah sulit untuk memisahkan satu faktor terhadap lainnya tanpa mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Meskipun demikian, untuk memahami struktur dan berfungsinya faktor lingkungan ini, secara abstrak kita dapat bagi faktor lingkungan ini ke dalam komponen-komponennya. Berbagai cara dilakukan oleh pakar ekologi dalam pembagian komponen lingkungan ini. Salah satunya adalah yang pertama, yaitu ada faktor iklim, meliputi parameter iklim utama seperti cahaya, suhu, ketersediaan air, dan angin. Yang kedua, faktor tanah, merupakan karakteristik dari tanah seperti nutrisi tanah, reaksi tanah, kadar air, dan kondisi fisik tanah. Ketiga, faktor topografi, yaitu meliputi pengaruh dari terrain seperti sudut kemiringan, aspek kemiringan, dan ketinggian tempat dari muka laut. Yang terakhir, faktor biotik, merupakan gambaran semua interaksi dari organisme hidup seperti kompetisi, penuduhan, dan lain-lain. Cara lain untuk menggambarkan pembagian komponen lingkungan ini seperti yang diungkapkan oleh Billinga tahun 1965. Dia membaginya dalam dua komponen utama, yaitu komponen fisik atau abiotik dengan komponen hidup atau abiotik, yang masing-masing komponen dijabarkan dalam berbagai faktor-faktornya. Faktor fisik atau abiotik. Terdapat energi, radiasi, suhu dan aliran, panas, air, atmosfera dan angin, api, gravitasi, topografi, geologi, dan tanah. Faktor hidup atau biotik. Terdapat tanah, tumbuhan hijau, tumbuhan tidak hijau, pengurai, parasit, simbion, hewan, dan manusia. Hubungan di antara faktor-faktor lingkungan. Dalam kajian ekosistem, sangat penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan beroperasi dan berfungsi. Dalam kenyataannya, bahwa faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan antara pengaruh secara individual dari faktor lingkungan tersebut. Meskipun demikian, karakteristik mendasar dari ekosistem apapun akan ditentukan atau diatur oleh komponen abiotiknya. Pengaruh dari variabel ini akan dimodifikasi oleh tumbuhan dan hewan. Misalnya, pohon akan menjadi pelindung untuk tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di bawah naungannya. Faktor abiotik merupakan penentu secara mendasar terhadap ekosistem, sedangkan kontrol faktor abiotik setidaknya tetap menjadi penting dalam mempengaruhi penyebaran dan fungsi individu dari jenis makhluk hidup. Semua faktor lingkungan bervariasi secara ruang dan waktu. Organisme hidup bereaksi terhadap variasi lingkungan, sehingga
Hubungan yang nyata antara lingkungan dan organisme akan membentuk komunitas dan ekosistem tertentu, baik berdasarkan ruang maupun waktu. Hukum minimum Liebig. Justus von Liebig tahun 1840 adalah seorang pionir yang mempelajari faktor-faktor lingkungan dan menjelaskan bahwa pertumbuhan dari tanaman tergantung pada sejumlah bahan makanan yang berada dalam kuantitas terbatas atau sedikit sekali. Penemuannya kemudian lebih dikenal sebagai hukum minimum Liebig. Hukum minimum hanya berperan dalam air untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Liebig tidak mempertimbangkan peranan faktor lainnya. Baru kemudian penelitian lainnya mengembangkan pernyataannya yang menyangkut faktor suhu dan cahaya. Sebagai hasil penelitiannya, mereka menambahkan dua pernyataan, yaitu hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau steady state apabila masukan dan keluaran energi dan materi dari yang diperlukan akan berubah terus dan hukum minimum tidak berlaku. Hukum minimum harus memperhitungkan juga adanya interaksi di antara faktor-faktor lingkungan, konsentrasi yang tinggi atau ketersediaan yang melimpah dari suatu substansi mungkin akan mempengaruhi laju pemakaian dari substansi lain dalam jumlah yang minimum. Hukum toleransi dan self-worth. Faktor-faktor lingkungan penting yang berperan sebagai sifat toleransi, faktor pembatas minimum dan faktor pembatas maksimum yang pertama kali dinyatakan oleh F.A. Selford tahun 1913, kemudian dikenal sebagai hukum toleransi Selford. Selford menyebutkan bahwa tumbuhan dapat mempunyai kisaran toleransi terhadap faktor-faktor lingkungan yang sempit atau steno untuk satu faktor lingkungan dan luas atau eury untuk faktor lingkungan yang lain. Suatu jenis tumbuhan yang mempunyai toleransi yang luas sebagai faktor pembatas cenderung mempunyai sebaran jenis yang luas. Masa reproduksi merupakan masa yang kritis untuk tumbuhan jika faktor lingkungan dan habitatnya dalam keadaan minimum. Berikut adalah bagian tabel toleransi sempit, toleransi luas, dan faktor lingkungan. Yang pertama terdapat toleransi sempit, terdapat stenothermal, stenohydric, stenoirihalin, stenofagik, stenodaphic, stenoecious. Kemudian toleransi luas terdapat irithermal, irihydric, irihalin, irifagik, iridaphic, iriecious. Dan terakhir, faktor lingkungan terdapat suhu, air, salinitas, makanan, tanah, dan seleksi habitat. Faktor pembatas. Meskipun hukum Selford ini pada dasarnya benar, tetapi sekarang para pakar ekologi berpendirian bahwa pendapat ini terlalu kaku. Akan lebih bermanfaat apabila menghubungkan konsep minimum dengan konsep toleransi ini untuk mendapatkan gambaran yang umum tentang konsep faktor pembatas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehadiran dan keberhasilan dari organisme hidup tergantung pada kondisi-kondisi yang tidak sederhana. Kajian-kajian ekologi toleransi yang didasarkan pada pemikiran Liebig dan Selford pada umumnya tidak menjawab pertanyaan ekologi mendasar, bagaimana jenis-jenis teradaptasi terhadap beberapa faktor yang membatasinya. Pandangan ekologi yang lebih berkembang adalah memikirkan perkembangan jenis untuk mencapai suatu kehidupan dengan memperhatikan kisaran toleransi dalam pola hidupnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya evolusi yang membawa pengertian yang lebih baik hubungan antara individu suatu jenis dengan habitatnya. Sekian video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih.